Dalam 12 pertandingan terakhir, kita cuma menang sama Juve sekali. Selebihnya kita selalu seri dan kalah. Ini membuktikan bahwa Juve tetap lawan yang sangat kuat. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari ini gue masih mau ngebahas persiapan Super Copa kita. Karena ini final kedua kita nih. Setelah sekian lama, yang final pertama zamannya Conte di Europa League kita kalah. Nih sekarang final lagi, semoga Simone Inzaghi bisa mempersembahkan kemenangan. Beda kan, kemenangan di final sama Liga kan. Walaupun gengsinya lebih besar Liga dibandingin Super Copa ini. Tetapi Liga kemarin kan bukan pertandingannya, bukan final ya, maraton gitu. Kalau ini kan cuma ada menang dan kalah nih. Seru banget. Dan Juve bukan hanya kemarin ketika ngobrol sama Mas Andar kan tanpa siapa tuh? Tanpa Chiesa cedera, ACL 6 bulan. Tanpa Cuadrado akumulasi 5 kartu kuning. Kemudian tanpa De Ligt karena kartu merah. Ternyata sekarang juga tanpa Chesney. Kemarin si Mas Andar bilang bahwa kemungkinan besar Chesney akan menjadi penentu. Kalau dia lagi mainnya bagus akan memberikan semangat. Tapi Chesney belum vaksin, ternyata kalah sama gue. Gue udah vaksin malahan. Dia belum vaksin, jadinya nggak bisa main nih, katanya harus vaksin dulu. Jadi yang main akan Mattia Perin, tapi kayaknya Perin juga lebih bagus. Beda kalau De Ligt kan absen lah, jadi keuntungan buat Juve. Kemungkinan Juve, oh ya sebelum ngelanjutin Super Copa, kabar baik, Brozovic kontraknya hampir resmi diperpanjang. Sudah deal, cuman tunggu pengumuman katanya habis Super Copa atau habis lawan Atlanta. 6 juta per tahun plus bonus akan bisa membuat dia menjadi 7 juta. Gokil. Kemudian berita dari surat kabar Jerman mengatakan bahwa Matthias Ginter kemungkinan besar akan ke Inter. Wah, gokil. Itu juga menjadi satu hal yang menarik. Apalagi ya yang tentang selain Super Copa dulu kita bahas. Perpanjangan kontrak kan berarti Bastoni udah, Lautaro udah, Barella udah, Brozovic udah, nih tinggal Perisic nih berarti yang apa namanya kita nanti-nantikan. Yang menariknya lagi, Scamacca nih kayaknya hot banget, gue curiga nih Inter ngincar Scamacca nih, jangan-jangan supaya Juve ikut ngebet terus kita beli Vlahovic kayak zamannya Kulusevski. Kita ngincar banget kan Kulusevski sampai Juve juga ngebet, akhirnya Juve beli Kulusevski. Ujung-ujungnya dia flop. Soalnya kalau dilihat dari torehan gol, bahkan Scamacca aja masih kalah sama Pinamonti. Vlahovic jauh lebih bagus. Harga ya nabung-nabung dikit, jual sana jual sini masih mendingan beli Vlahovic nih. Kalau cuman gara-gara Italianya kayaknya Marotta nggak akan segitunya deh. Kemudian kalau dari prediction line up-nya dari yang gua baca, berarti lini belakangnya Juve ini akan ada Chiellini sama Rugani nih. Semoga Rugani flop. Kemudian De Sciglio akan ada di sisi kanan karena Danilo nggak ada. Sciglio kemarin lawan Roma dia jadi penentu. Ada Alexandro yang ternyata main. Kayaknya kemarin Mas Ander bilang Alexandro nggak main. Di tengah Juve tetap kuat karena ada Locatelli, McKennie, ada Rabiot dan ada Arthur. Kemudian di lini depan Kulusevski, Morata, Bernardeschi. Gue nggak ngerti nih kenapa di prediksi line up ini Dybala nggak starting 11. Mungkin karena untuk ini kali ya, persiapan kalau mainnya lebih dari 90 menit, Dybala kayaknya belum bisa main 90 menit. Jadi mendingan dipakai di babak kedua. Nah itu juga yang sebetulnya gue harapin dari Inter. Jangan sampai penyerangnya Dzeko sama Lautaro deh duetnya. Karena kalau ntar main lebih dari 90 menit, kita butuh pergantian pemain yang masuk. Korea sama Alexis nggak cocok. Korea Alexis kan dua-duanya penyerang yang jemput bola. Dua-duanya second striker, nggak ada yang sundul-sundul. Mendingan karena kemarin udah Lautaro Alexis, mendingan ini yang main Korea sama si Dzeko aja, si Lautaro sama si Alexis biar di babak kedua. Kalau menurut teman-teman gimana? Mendingan gitu aja nggak sih? Di lini tengah, aduh, Hakan Calhanoglu udah bisa main lagi, semangat. Oh iya teman-teman, ntar malam kita ini ya, live ya di TVRI. Gue nggak tahu nih, tolong dong bantu teman-teman komen. Itu di TVRI bisa lihat pakai tvri.go.id gitu nggak sih di apa namanya di internet gitu, bukan di TV. Soalnya gue di TV ntar nggak bisa sambil live. Maksud gue TV gue kan nggak di dekat laptop gini, udah gitu burem.
kalau lewat online gini bisa nggak sih nonton pertandingannya, apa jangan-jangan diacak kalau lewat online? Coba tolong bantu ya teman-teman ya, gue belum pernah soalnya kalau yang TVRI. Kemudian sisi kiri, sisi kanan Perisic, Dumfries, lini belakang masih apa namanya, masih yang terkuat kita Bastoni, Dumfries, Skriniar. Gue baru lihat tayangan ulang yang golnya Immobile. Jadi tuh ya pertama jelas yang si wasitnya ngasih bola ke Lazio, pemain Inter ngiranya itu Lazio masih mau ngoper atau mau gimana, karena itu bolanya bola fair play gitu kan, bola yang nggak bisa langsung main rebut, kalau tahu gitu langsung di press kemarin sama pemain Inter, ternyata kan enggak, langsung di long ball ke Immobile. Nah itu Immobile sempat narik bajunya si Skriniar, aduh gue mau masang ininya videonya takut kena ban, coba deh teman-teman lihat sekali lagi. Udah banyak tuh cuplikannya, ternyata si Immobile tuh narik bajunya Skriniar dan kita nggak dilihat VR sama sekali. Jadi gue duga ntar malam pun wasitnya akan ada seperti ini nih, gue tampilin deh gambar kemungkinan wasit kita nanti malam akan seperti itu, makanya ketutupan masker. Terus fakta menarik teman-teman, dari situs dari akun resmi Serie A mengatakan bahwa, bukan mengatakan ya, gue close lagi, oh enggak, kecepatan pemain paling tinggi, super skill, high speed, ternyata Ivan Perisic itu 35,1 km per jam. Lebih cepat dibandingkan high speednya, kecepatan tertingginya pemain Juve yaitu Moiskin 34,9. Dan itu dikomenin sama Perisic, dia bilang kata orang gue terlalu tua tapi gue masih lebih cepat dibandingin pemain mudanya Juve. Kemudian yang menariknya lagi perbandingan adalah super skill connection, pemain yang paling bisa menghubungkan lini ke lini. Barella 7 assist, Dybala 3 assist. Umpan kunci, Barella 22, Dybala 23. Kemudian jumlah umpannya Barella 741, Dybala 466. Jadi dari jumlah permainan sebetulnya jumlah tampilnya si Dybala lebih sedikit sih dibandingin Barella. Tetapi ini dua pemain kunci yang mungkin akan sangat berpengaruh di pertandingan final nanti. Semoga Hakan Calhanoglu meneruskan kontribusi positifnya. Di konferensi pers Simone Inzaghi bilang atmosfer di final ini sangat menarik ketika kita bermain di depan para fans. Kita akan memberikan yang terbaik dan tentu saja kita akan memberikan, ini adalah peluang untuk mendapatkan trofi. Apalagi Zhang ntar malam hadir ya. Kita lihat Zhang dipersembahkan trofi oleh Simone Inzaghi. Handanovic ngomong gini, Juventus itu kuat, no matter nggak peduli sedang apa yang terjadi dalam diri mereka gitu ya. Kita tetap melihat bahwa ini adalah pertandingan yang sulit dan tidak akan ada siapa yang favorit di sini. Handanovic di konferensi pers juga ngomong kalau Inter nggak kebobolan dibilangnya defendernya solid. Tapi kalau Inter kebobolan, yang dibilang kebobolan adalah Handanovic, dia nggak terima anjir. When Inter concede the goals, this is Handanovic fault. But with Inter clean sheet, this is defender, kekuatannya back. Gila dia kayaknya kapten kesebelasan yang paling sering ngedumel gue lihat. Kemudian di Allegri ngomong gini, Supercoppa is in class, kita akan mencoba bermain dengan smart karena kita akan bermain di hadapan fansnya Inter. Yang menarik dari Chiellini ini adalah dia bilang gini, tanyakan ke Bastoni, sejak Oktober yang lalu gue bilang satu-satunya favorit Scudetto itu Inter. Walaupun saat itu Inter sedang tertinggal 7 poin dari Napoli dan Milan. Chiellini aja dukung Inter bro. Tapi teman-teman, sebelum gue tutup cerwetin Inter hari ini, coba kita lihat daftar pertandingan Inter Juve sebelum-sebelumnya. Dalam 12 pertandingan terakhir, kita cuma menang sama Juve sekali. Selebihnya kita selalu seri dan kalah. Ini membuktikan bahwa Juve tetap lawan yang sangat kuat. Sampai ketemu. Oh ya teman-teman, sorry, lupa sebelum sampai ketemu. Jangan lupa yang mau ikutan tebak skor dan pencetak gol pertama Inter Juve, silahkan komen skor-skornya dan jangan lupa isi linknya. Itu paling penting karena gue bisa nge-track di situ dan juga komen karena ntar gue cek lagi. Terus mohon bantu untuk di follow Instagram gue atau Twitter gue ceking kita. Nanti di minggu depan kita akan pakai undian online itu yang muter-muter gitu. Tapi itu khusus yang bener ya, yang pencetak gol pertamanya benar dan skornya juga benar.
Sampai ketemu di ceretan-ceretan berikutnya. Jangan lupa nanti malam kita live. Bye-bye. Thank you. Cerewet